ketika Pak PJ Wali Kota dilantik oleh Gubernur itu kan diberi catatan. Ya, Pertama dia harus mensukseskan pelaksanaan pemilu ya dalam masa ya transisi pastinya ini ya. ya. Oke. Kemudian yang kedua mempersiapkan pemerintahan yang baru nantinya di tahun 2025 dan yang ketiga sebenarnya terkait dengan penanggulangan bencana karena jawaban ya sebenarnya kembali lagi ke komitmen gitu kan ya, Komitmen ya. semua pihak gitu ya, terutama komitmen Pimpinan ya. Oke. Pimpinan. Apapun sebagus apa Sebagus apapun sistem yang kita punya, kalau kitanya juga tidak mau komitmen berkomitmen untuk melaksanakannya ya susah gitu kan. Okay. Saya hanya berpesan kepada para ASN, pertama kita manfaatkan momen tahun 2004 ini untuk merapatkan barisan. Yeah. Jadi ASN itu bisa bekerja dengan enak kalau kitanya kompak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Para pemirsa, kembali bertemu bersama The Leader dengan saya, Yoyon Indrayana. Pemirsa, pemerintahan Ajisan Eti baru saja berakhir Desember 2023 kemarin. Dan pemerintahan yang baru akan terbentuk di awal tahun 2025. Artinya, ada waktu 1 tahun lebih pemerintahan ini berada pada masa transisi. Lalu seperti apa jalannya pemerintahan dan juga pelayanan publik khususnya pada masa transisi ini? Saat ini, pemerintah Kota Cirebon dikendalikan oleh PJ Wali Kota, Bapak Agus Mulyadi. Tidak saja wali kotanya yang PJ, sekdanya pun sekarang PJ, yaitu Bapak Arief Kurniawan. Seperti apakah gambaran pemerintahan yang dilaksanakan oleh para PJ ini? Apakah para PJ ini memiliki tugas dan kewenangan yang sama kalau seandainya mereka sebagai pejabat yang definitif? Apakah PJ Wali Kota dan PJ Sekda ini juga bisa membuat program-program yang dapat dilaksanakan selama masa transisi ini? Banyaknya PR permasalahan yang ditinggalkan pada masa pemerintahan sebelumnya, seperti misalkan reformasi birokrasi yang tidak berjalan baik, pelayanan publik yang belum maksimal, pendapatan daerah yang juga belum meningkat, serta infrastruktur kota yang amburadul, dan lain sebagainya, menjadikan pekerjaan rumah yang berat bagi siapapun yang menjadi pengganti pemimpin di masa yang datang ini. Pemirsa, saat ini saya bersama Bapak PJ Sekda Kota Cirebon, Bapak Arief Kurniawan ST, akan mencoba membahas beberapa permasalahan seperti yang saya kemukakan tadi. Apa kabar Pak Arief Kurniawan? Baik, Pak Yon. Sehat ya Pak ya? Jauhan ya. Okay. Sehat Pak Yon. Alhamdulillah. Selamat datang di The Leader nih Pak Arief. Ya, terima kasih. Oke Pak Arief. Sebelum kita diskusi lebih jauh tentang jalannya pemerintahan di Kota Cirebon saat ini, barangkali Bapak bisa cerita dulu nih sedikit tentang mungkin perjalanan karir kali ya, sampai Pak Arief jadi PJ Sekda seperti ini. Moga Mas Sekda. Baik, terima kasih Pak Yon dan para pemirsa semuanya. Saya masuk Kota Cirebon nggak jauh dengan Pak Yon. Oh ya? Tahun 1997. 97 ya? Pak Yon sebelum 93. 93 ya. Saya 97, masuk dan langsung ditempatkan di Bapeda. Dan saya lama di Bapeda. Kalau dihitung mungkin hampir 20 tahun. Lebih lama. Paling lama di Bapeda ya? Paling lama di Bapeda. Kemudian sempat diberi tugas keluar sebentar jadi sekretaris di BPKPD, kemudian kembali lagi menjadi kepala Bapeda. Dari kepala Bapeda menjadi kepala Badan Keuangan Daerah BPKPD 1,5 tahun lah, kemudian jadi asisten administrasi umum dan saat ini saya menjabat sebagai penjabat sekretariat daerah Kota Cirebon. Ya. Itu kalau lahir atau sekolah di mana Pak Arief? Lahir sekolah di Bandung. ITB ya? Iya. Ya, saya lulusan jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota. Planologi dulu namanya ya? Tahun 1994. Oke, Pak Arief. Pak Arief,
pada rapat koordinasi kemarin ya, atau briefing ya, Ya, briefing briefing. Pak PJ Wali Kota menyampaikan bahwa pada masa atau tahun transisi ini pemerintah akan memprioritaskan peningkatan SDM dan infrastruktur pendidikan. Seperti apa Pak gambaran detailnya? Iya, jadi ketika Pak PJ Wali Kota dilantik oleh Gubernur itu kan diberi catatan. Ya, Pertama dia harus mensukseskan pelaksanaan pemilu ya dalam masa ya transisi pastinya ini, ya. ya. Oke. Kemudian yang kedua mempersiapkan pemerintahan yang baru nantinya di tahun 2025 dan yang ketiga sebenarnya terkait dengan penanggulangan bencana karena Jawa Barat masuk dalam masa darurat kebencanaan terutama tanah longsor, banjir dan sebagainya. Jadi tiga itu, namun demikian dalam pelaksanaan pemerintahannya kita mempertimbangkan waktu yang sangat terbatas ya, tapi 1 tahun lebih aja paling ya. 1 tahun lebih. Dan di luar itu, di luar tadi tugas yang disampaikan Pak Gubernur, ada 3 prioritas yang kita akan lakukan di 2024 ini yang sekiranya 1 tahun ini bisa tercapai gitulah, bisa dilaksanakan. Yang pertama memang penerapan merit system. Merit system ya? Ya, merit system terkait dengan birokrasi kepegawaian. Kedua adalah kaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah. Jadi 2 tahun terakhir mungkin keuangan kita murat-marit. PAD-nya tidak tercapai. Iya, alhamdulillah tahun 2023 kita nggak ada tunda bayar Pak Iwan. Jadi jadi full terbayar. Sudah terbayarkan kemarin ya? Terbayar semua Pak, alhamdulillah. Jadi tidak ada lagi hutang tunda bayar. Sebelumnya kita ada tunda bayar. Ya. Walaupun dengan susah payah itu di akhir tahun karena ternyata ada beberapa kebijakan di pusat yang memang berubah. Ya. Jadi seperti mungkin Bu Sri Mulyani pernah sampaikan ya bahwa transfer dari pemerintah pusat ini sekarang tidak seperti dulu lagi ke kas daerah. Jadi sekarang ini ada kelebihan kurang bayar, misalnya dana bagi hasil itu masuknya ke rekening di penambungan di BI, namanya transfer dana fiskal TDF. Jadi di sana nanti sewaktu-waktu bisa diambil lagi oleh pemerintah pusat atau kitanya bisa mencairkan. Jadi sebagai contoh tahun kemarin itu ada kita dapat TDF berapa belas miliar gitu, tapi ternyata masuknya nggak ke kas daerah, masuknya ke BI. Ya, nantilah itu buat celengan kita di 2024 inilah. Tuh, tapi alhamdulillah 2023 selesai, tidak ada tunda bayar. Nah, PR kita 1 tahun ini mumpung kita sedang menyusun regulasi baru terkait dengan pajak dan retribusi, maka kita harus melakukan sisi optimalisasi beberapa perubahan-perubahan terkait dengan mekanisme pemungutan pajak dan retribusi. Nanti saya cerita lebih detail ya. Yang ketiga adalah pemilihan infrastruktur lah. Mungkin seminggu ini, 2 minggu ini seiring dengan musim hujan, keluhan masyarakat tentang banyak jalan ya, kondisi jalan biasanya. Terutama kondisi jalan. Kalau drainase mungkin nggak terlalu, tapi yang paling kelihatan adalah jalan. Jadi itu 3 itu yang akan kita lakukan di tahun 2024 ini. Oke, Pak Arif. Sekarang yang terkait dengan peningkatan SDM. Opini di luaran, kondisi SDM birokrasi kita saat ini sedang tidak baik-baik saja ya. Seperti itulah gambarannya ya. Artinya banyak SDM yang tidak right man in the right place kalau kata orang. Sehingga banyak pejabat yang kompetensinya itu tidak sesuai dengan tupoksi dan kewenangan yang diembannya. Nah, akibatnya kinerja pemerintah kota tidak maksimal. Nah, bagaimana pandangan Pak Arif tentang opini tersebut? Ya, memang masyarakat tentu bisa menilai ya, karena pasti kelihatan gitu kan. Hasilnya kelihatan. Antara latar belakang pendidikan dengan pekerjaan yang dilakukan. Jadi memang nanti kita akan lakukan perbaikan Pak. Jadi ada 8 area di merit system itu. Yang pertama adalah perencanaan kebutuhan pegawai. Dan kebetulan sekarang kita sedang menyusun daftar formasi untuk P3K. Sekaligus juga menyusun analisis beban kerja untuk semua perangkat daerah. Nanti kelihatan sebenarnya kebutuhan pegawai kita itu berapa gitu ya. Jadi sebenarnya seingat saya dari data dari BKPSDM kita tuh butuh 7.900 pegawai Pak. Saat ini? ASN. Kebutuhan kita Pak. Kebutuhan pemerintah kota Cirebon ya. Tapi kalau kita hitung antara ASN dengan non ASN itu sudah sebanding Pak. Sudah ketutup semua. Kan. Artinya nggak perlu lagi. Nggak perlu penambahan lagi sebenarnya ya. ASN kita hanya 4 ribuan Pak. Sisanya itu non ASN. Nah, ini yang perlu perlu nanti direncanakan lebih baik lagi. Jadi menyesuaikan dengan alias beban kerja. Yang kedua adalah pengadaan pegawai. P3K termasuk bagian dari pengadaan pegawai. Dan sebentar Pak Arif, sebelum lebih lanjut, barangkali pemirsa perlu tahu apa tuh merit system itu. Oh ya. Iya.
Merit system itu adalah sistem penilaian pengembangan karir dan peningkatan kompetensi ASN. ASN ya, Ya, sistem ya, sistem. ya, Ya, sistem. oke, Jadi oke. memang undang-undangnya terkait dengan undang-undang tentang kinerja ASN, tentang ASN. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 ya tentang ASN ya. Ya, Oke. Pak. Itu Pak Yon. Oke. Saya lanjut ya. Ya. Tadi pengadaan pegawai, kemudian ketiga pengembangan karir dan peningkatan kompetensi. Nah ini ya yang tadi sampaikan Pak Yon itu kan sebenarnya mematikan itu kan. Mematikan orang-orang yang memang punya Punya kinerja kompetensi, bagus, ya, ya. punya kompetensi dan sebagainya. Itu menghambat lah, mematikan. Kemudian yang keempat adalah mutasi, rotasi dan demosi. Jadi nggak cuma promosi, mutasi, rotasi, tapi ada demosi juga. Apa itu demosi Pak Arif? Demosi itu penurunan jabatan Pak. Penurunan jabatan ya. Iya, jadi Artinya kalau orang- selama ini pernah dilakukan belum? Belum. Artinya kalau ada ASN melanggar, Ya. harus di demosi gitu ya? Ya, selama Oke. ini yang terjadi itu kayaknya penurunan golongan ya Pak Yon. Mungkin kasusnya kasus pidana gitu, Ya. ya, penurunan. Jadi sebenarnya di dalam merit system di Undang-Undang ASN dimungkinkan seseorang itu menduduki jabatan kemudian diturunkan jabatannya itu ke level yang lebih rendah itu. Ya. Misalkan Sesuai dengan semula golongan 4A. Nggak bisa eselon 3. Oke. Nah, bisa aja nanti turun jadi eselon 4 gitu. Oh gitu ya? Bisa gitu Pak. Oke. Itu namanya demosi. Kemudian yang kelima itu pengelolaan kinerja. Ya. Jadi pengelolaan kinerja ini memang bagaimana menilai seorang itu bekerja di tupoksinya gitu ya. Dan dia memperoleh gaji dan tunjangan. Keenam, penggajian dan penghargaan dan disiplin. Nah, ini reward yang tadi kalau punishment Reward dan punishment ya. Punishment ini. Jadi sebenarnya gaji yang kita terima, tunjangan yang kita terima itu harus ada pertama target kinerjanya, Ya. kemudian ada penilaian kinerjanya. Ya. Saat ini kita memang baru melakukan dari sisi absen dan penilaian kinerja harian gitu Ya. kan. LKH itu Pak, Ya. laporan kinerja harian. Jadi orang tiap hari masuk upload, kemudian nanti kemudian diperhitungkan dengan gaji. Tapi ada komponen gaji lain yang sebenarnya harus diperhitungkan dengan kinerja. Mungkin Pak Yon tahu, mungkin di tempat Pak Yon itu 1 tahun itu kan di awal tahun harus punya target kinerja. Iya betul. Bikin bikin indeks kinerja ya. Nah, Indeks kinerja ya. ya, Oh itulah. sekarang nih harusnya nih Pak Arif. Iya, nanti Bulan-bulan kita sekarang harus bikin ya. ya kita memang bikin tapi kita nggak pakai lampiran. Oh. Itu kan harusnya didetail gitu kan. Iya, Satu iya, tahun iya. itu targetnya apa. Iya, Nah, itu lah harusnya yang gitu. sebenarnya diperhitungkan. Terus di dengan breakdown per jalan. triwulan gitu Betul, kan. betul, di breakdown. Kemudian yang ke-7 itu perlindungan dan ke-8 itu fasilitas pendukung lah. Jadi 8 area ini itu yang nanti insya Allah kita akan lakukan di 2024 ini. Jadi semuanya dasar hukum, timeline, Iya. kemudian kalau ada kebutuhan anggaran kita akan petakan semuanya. Jadi mendetailkan itu kita akan lakukan itu. Iya. Ini mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan. Kalaupun ada kebutuhan anggaran yang belum tercover di APBD murni, kita akan cover di APBD perubahan. Nah, dari 8 area merit system ini Pak Arif, mana area yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Cirebon? Ya, hingga tahun 2023 telah berjalan itu pengembangan karir dan peningkatan kompetensi. Nah, jadi sebenarnya pengembangan karir itu sudah mulai jalan ya Pak ya, Oke. upayanya. Kemudian mutasi, rotasi dan demosi itu sebenarnya kita juga sudah mulai ya, sudah mulai menyusun sistemnya gitu kan. Cuman tadi kita diminta untuk mengacu pada dua percontohan daerah, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang. Sumedang ya? Ya. Ya, itu cukup Nanti, bagus juga ya. kita mix aja. Atau ke Jawa Tengah juga ada Pak Arif yang Iya, bisa nanti dilihat. coba kita lihat di Jawa Tengah Pak Yon aja contohnya gitu. Itu Oke. Pak Yon ya. Oke, Pak Arif, kalau kita lihat, apakah dalam pandangan Pak Arif selama ini ya Pak Arif sudah cukup berpengalaman di pemerintah Kota Cirebon, apakah merit system ini betul-betul akan dapat memperbaiki kinerja kita, Pak? Ya sebenarnya kembali lagi ke komitmen gitu kan ya. Komitmen ya. Semua pihak gitu ya, terutama komitmen Pimpinan lah ya. Oke. Pimpinan. Apapun sebagus apa sistem sebagus apapun sistem yang kita punya. Kalau kitanya juga tidak punya Tidak mau komitmen. berkomitmen untuk melaksanakannya ya susah gitu kan. Oke. Yang kedua ya integritas Pak. Integritas ya. Nah, itu yang Setuju paling Pak Arif. Ya. Memang harus integritas menjadi dasar bagi semua pimpinan. Oke, Pak Sekda. Sekarang terkait dengan SDM. Ya. Nah, sekarang bagaimana terkait dengan peningkatan infrastruktur pendidikan nih? Kan Pak PJ Wali Kota menyampaikan bahwa kita harus juga melakukan peningkatan pada infrastruktur pendidikan. Maksudnya seperti apa, Pak? Ya, kalau yang kaitan infrastruktur pendidikan memang kalau kita petakan, dilihat gitu ya, terutama gedung sekolah kita itu Gedung sekolah. terutama
dibangun rata-rata dibangun menggunakan dana bantuan impres, Pak. Oh, oke. Ya, itu rata-rata sudah 20 tahun yang lalu. Ya, Kita ya. bicara SD sama SMP ya. Ya, karena kena menjadi urusan kewenangan, pemerintah kota ya. ya. Oke. Mungkin kalau SMP nggak terlalu banyak karena SMP hanya berapa? Hanya 18 sekolah. Tapi kalau SD SD, ini banyak, yang ya. paling banyak. Dan yang kita prihatin itu kan SD di wilayah selatan, Pak. Selatan, ya. Oke. Ada dua kondisi yang perlu jadi perhatian. Ya. Pertama, SD di wilayah selatan, di kota juga sama, ada kondisi yang kurang ini. Yang kedua, SD yang bangunannya bangunan cagar budaya. Oh, ya. Nah, itu Kota yang kebanyakan itu ya? Ya, itu yang sampai sekarang kita mau lakukan renovasi, rehabilitasi juga kepentok dari sisi itu, Pak. Ya. Nah, kemarin sebenarnya kita solusinya udah ada, Pak Yon. Ya. Jadi ini kan terpentok dari sisi perizinan, Pak Yon. Ya. Sementara kita kan punya tim ahli. Ada ahli TACB. bangunan ya, TACB ya. Nah, TACB ini supaya bagaimana caranya dia supaya masuk ke tim penilai ahli perizinan bangunan gedung gitu. Ya. Maka TACB ini memang harus mendaftarkan atau dibantu oleh PU mendaftarkan sebagai TPA perizinan bangunan gedung ke Ya. Kementerian PU. Jadi nanti ketika perizinan bangunan gedung keluar, tim ketika bangunannya adalah bangunan cagar budaya, maka tim inilah yang bekerja gitu kan. Oke. Sementara kan ini terpisah. Dia Ya. bukan TPA perizinan bangunan gedung Ya. gitu kan. Makanya sampai sekarang itu mentok semua yang bangunan cagar budaya itu. Hmm. Jadi itu sedang kita upayakan kalau ini sudah selesai, sekolah-sekolah yang status bangunan cagar budaya bisa direhab. Memang sebagian udah ada yang jalan juga, Pak. Ya. Yang Kangkraksan itu, Pak, Ya. yang sampai ambruk itu Ambruk, kan ya. bangunan cagar budaya. Nah, sekolah-sekolah lain juga sedang menanti. Kalau data dari Dinas Pendidikan itu hampir ada 150 bangunan, Pak. 150 bangunan Yang sekolah, perlu direhab. sekolah dasar Sekolah dasar, dan SMP. SMP Beda. sebagian, sedikit oh, lah. oh, jadi Sedikit. 150 Ya. sekolah itu sebagian besar SD, Ya. kondisinya. Ya, kondisinya Itu- perlu direhab. Ada itu apa ada rusak berat, rusak Ada ringan? rusak berat ada. Rusak berat, waduh, cukup Nah, ini, memprihatinkan ya. Itu dari berapa sekolah dasar Pak Arif? Dari kota ada berapa? 125. Oh, Kita sekolah SD itu ada 125 SD, Pak. oke. Ya, itu Berarti hampir semua dong perlu kita iya. Iya, nah sekarang pendanaan dari kita kan terbatas ya, Ya, sangat ya. terbatas lah. Ya. Kan. Kemudian memang ada yang namanya dana alokasi khusus Ya. kan. Ya, kalau kita ngitung dengan jumlah 150 itu memang penyelesaiannya mungkin lama. Hmm. Nah, ini memang perlu kontribusi banyak pihak, Pak. Ya. Ya, untuk bangunan ini terutama sekolah dasar. Tapi di sisi lain ada sekolah-sekolah yang mungkin bisa digabung, Pak. Ya. Oh, di merger. Ya, Oke. karena muridnya Sedikit ya. sedikit atau kekurangan, terutama yang level SD lah. Jadi beberapa hal kemarin juga waktu hari Senin kemarin kita ada Selasa kalau nggak salah. Kita briefing dengan Dinas Pendidikan, Pak. Di sana juga mengundang kepala sekolah, itu mereka mengeluhkan seperti itu. Oke. Kekurangan ruang kelas, ketiadaan gudang, misalnya merekanya itu. Jadi kelasnya itu ada SD yang kelasnya nggak sampai 6 kelas, Pak. Ya. Ada cuma 5, jadi gantian, ada kelas yang gantian gitu kan. Padahal gitu. itu di kota. Gitu kan. Nah, ini yang beberapa hal yang memang menjadi perhatian. Padahal kota ini kan menjadi tujuan orang kabupaten dan sekitarnya Pak Arif untuk sekolah ya. Iya, itu. Jadi walaupun RLS kita sudah 10 tahun gitu Iya. ya, angka melek kita udah hampir 97% lebih, Iya. 98 gitu. Tapi ya kondisinya memang Oh, seperti itu ya. Oke, Pak Arif. Itu mungkin dari sisi pemerintah melihat bahwa masa pendidikan seperti itu masalahnya. Tetapi sementara itu masyarakat melihat bahwa masalah pendidikan itu di masalah PBDB. Ya. Gimana pandangan Pak Arif? ya sebenarnya PBDB itu kan nggak cuma di kota Cirebon. Ya, di mana-mana juga gitu ya. Semuanya sebenarnya. juga sama gitu kan, ada persoalan. Nah, kita sebenarnya sedang menunggu regulasi di pusat ya. Kemarin Ya. juga dari MCP KPK juga menyampaikan seperti itu, Pak. Ya. Ini sedang dibahas di pusat itu. Jadi masukan dari MCP itu mutual yang penjaminan mutu Ya. KPK yang biasa menilai kita tiap bulan, Pak. Ya. Itu mereka nanti akan menyampaikan PBDB ini regulasinya mungkin akan dikembalikan ke zaman waktu kita sekolah, Pak. Oke. Jadi menggunakan testing Oke. di antara zonasi atau testing kita masih dipilih-pilih. Kita tunggu saja untuk yang PPDB sekarang 2024 ini ya. Oke. mau seperti apa, karena PPDB tentu juga mengacu pada aturan yang di atasnya gitu. Oke. Pak Arif, selain infrastruktur pendidikan tadi ya, terkait dengan fasilitas-fasilitas yang memang sekarang perlu diperbaiki, ada masalah lain nggak untuk masalah pendidikan, Pak Arif? Ya, pendidikan
sementara itu ya, Itu ya, yang menjadi prioritas kita tahun ini lah ya. Ya, ya. Oke. Nah, Sekarang yang satu lagi iya. mungkin Pak, kalau di bidang pendidikan ini terkait dengan pemenuhan tenaga pendidikan yang pengajar ya. yang masih banyak yang belum Karena masih banyak honorer yang ya, belum masih banyak Pak. Oh. Jadi kemarin aja yang tahun kemarin 770 sekian yang tenaga pendidik itu, yang diangkat P3 itu, P3K itu baru 690. Oh, masih ada sisa Nah, ya. ada sisa 70 yang nggak keisi, sayang kan Pak. Iya, Sementara betul. yang ada yang lain selain guru, misalnya tenaga kependidikan yang perlu kita angkat. Jadi dari sisi SDM tenaga kependidikan ya, mungkin jadi persoalan karena banyak, kemudian juga masih banyak yang belum bisa terangkat begitu ya. Untuk ke P3K. Jadi cukup banyak juga nih masalah pendidikan ya, di samping fasilitasnya, gurunya, gitu. Terus zonanya juga gitu ya Pak Arif ya. Oke, ini PR yang berat bagi pemerintah untuk bisa menanggulangi itu. Oke, Pak Arif, sekarang terkait dengan pendapatan asli daerah. Seperti apa nih upaya yang akan kita lakukan ke depan agar tadi PAD ini dapat biayai pembangunan di kota kita? Seperti apa tuh? Iya, sebenarnya momen 2024 ini momen yang sangat baik. Bagus ya? Iya, sangat baik karena kita udah lepas dari COVID nih. Ya, kita pertama udah lepas dari COVID, kemudian dari sisi regulasi kita 2024 ini kan diminta untuk menyusun regulasi baru, Perda dan Perwali terkait dengan pajak dan retribusi menyesuaikan dengan Undang-Undang 1 Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Nah, selain ada kenaikan tarif, mungkin bukan kenaikan sih sebenarnya perubahan ya, menyesuaikan dengan undang-undang itu kan pada naik pada protes itu ya. Sebenarnya menyesuaikan dengan undang-undang kan Undang-Undang 1 HKPD, tapi ada juga sektor pajak yang dihilangkan, Pak Yon. Seperti ya, apa retribusi lah. Retribusi misalnya alat pemadam kebakaran, ujikir, kemudian ya, kemarin kalau nggak salah di Sub sudah launching kir gratis ya. Kir gratis. Teranya Indak nih, Pak. Tera Indak ya. Itu udah nggak boleh lagi kita pungut. Jadi itu udah hilangkan. Jadi ada beberapa opsi yang memang sudah tidak layak lagi untuk dijadikan. Nah, berbicara pajak retribusi, memang kita harus bicara dari hulu ke hilir. Ya. Dari sejak si pembayar pajak dan retribusi itu sampai ke pengelola dan masuk ke kas daerah. Ya. Jadi di sisi pajak aja misalnya, pajak itu memang harus dilihat seperti kita sekarang ada di kafe nih ya. Ya. Nah, pajak WP, makanan. Ya, makan resto lah. Resto, ya, pajak restoran. Nah, sebenarnya WP itu harusnya ngisi nih. Harus bayar ya. Kita harus bayar pajak. Iya, harus bayar. Tapi, bayar, ya. Tapi dari mana kita bisa menghitung dia benar apa enggak? Dia setor apa enggak? Bukan hanya store, tapi nilainya, Pak. Oh, nilainya, oke. Nilainya, Pak Yon. Nah, benar apa enggak? Misalkan gini, misalnya kita makan 200.000 nih, 200.000 nih. Kan? Ya. Nanti pajak yang kita bayarkan 10% berarti 20.000. Ya. Artinya 20.000 itu harus setoran pengusaha ke kas daerah. Gitu ya. Ya. Oke. Nah, maksudnya gini, si pengusaha itu harusnya memang mengisi daftar isian. Di sini kan ada kursi itu. Berapa kapasitas kursi, berapa kapasitas parkir dan sebagainya. Itu sebagai data awal untuk bisa menghitung ya. Sebenarnya setorannya itu nilai wajar setoran itu berapa. Ya. Sekarang ini sebenarnya pemerintah Kota Cirebon sudah bekerja sama dengan HPP Pratama, Pak. Jadi kita bisa buka-bukaan nih data wajib pajak, kan? Yang SPT tahunan kan kita bisa bandingkan dengan pajak yang setor daerah gitu kan. Kalau enggak, iya sama omset yang ditulisnya kan harusnya sama. Kalau berbeda kan ada yang selisih nih, apakah selisihnya di pajak daerah atau selisihnya di SPT pajak tahunan. Kita udah kerjasama dengan itu tapi kita udah terintegrasi belum ya? Belum, Pak. Dengan KPP Pratama aja belum terintegrasi. Belum, cuma kita udah ada kerjasama. Jadi kalau ada permintaan dari kita bisa permintaan data bisa ya. Kita bisa buka data itu. Jadi untuk pajak sebenarnya banyak yang nanti kita akan perbaiki ya. Jadi intinya sebenarnya pertama mengurangi kebocoran. Kan? Kebocoran itu ada di dua hal ya. Ada si pembayar pajak, ada di misalnya petugas di sistem lah. Yang kedua adalah digitalisasi. Jadi mengurangi interaksi antar orang kan, Pak. Jadi semuanya harus menggunakan digital lah. Sekarang semua orang sudah punya HP, nggak mungkin nggak bayar pakai HP. Kecuali memang saya udah minta ke BPKP, daerah-daerah di pesisir sama wilayah selatan mungkin itu ada pengecualian lah. Kalau itu sih nggak terlalu. Itu beberapa hal mungkin Pak yang pajak. Nah, Pak Arif, kalau boleh tahu target PAD tahun kemarin 2023 kita tercapai nggak sih, Pak Arif? PAD apanya? PAD tahunan PAD Kota Cirebon. Target kemarin berapa?
Terus saya nggak apa ya. Tercapai nggak? Ada yang tercapai, ada yang enggak. Ada yang memenuhi. Artinya secara total, secara global terpenuhi nggak? Secara global terpenuhi. Kalau pajak terpenuhi, Pak. Kalau pajak itu ada yang over target. Misalnya PBB, pajak hotel, resto itu over target. Tapi pajak hiburan enggak. Kemudian pajak apa ya? Kemarin itu lain-lain PAD yang sah. Jadi over target ini menutupi yang kekurangan. Oh, jadi subsidi lah ya, Ya, subsidi silang gitu lah ya. Tapi memang retribusi itu enggak capai target, Pak. Retribusi itu enggak capai target. Jadi ada beberapa yang over gitu ya. Nah, untuk 2024 seperti apa? Targetnya seperti apa? Ditingkatkan atau di 2024 kita tingkatkan. Tingkatkan ya? Karena ada beberapa opsi perubahan mengikuti regulasi yang tadi Undang-Undang 1 HKBT itu kita naik pajaknya, insya Allah kita akan naik, gitu kan, nilai pendapatan dari pajaknya. Oke, Pak Arif. Ya Pak Arif diminum dulu. Oh ya satu lagi kita dapat ini Pak, perubahan Undang-Undang 1 itu kita dapat option PKB BBNKB. Oh, artinya itu apa? Yang tadinya dipungut oleh provinsi langsung, sekarang oleh daerah. Alhamdulillah. Jadi nilai pendapatan kita cukup besar, nanti kita akan tambah dari situ ya. Tambah dari situ sekitar 120 sampai 140 miliar. Miliar per tahun ya. Tahun, Pak. Ini mulainya 2025, Pak. Kan ngitung dulu 2024 nih. PKB BBNKB nanti pajaknya dibayar 2025. Nah, Pak Arif, upaya apa saja sih yang bisa kita lakukan agar kita mampu meningkatkan PLD kita? Karena gini, kota itu kan tidak punya sumber daya alam apapun. Kita kan tetap prioritasnya pada pajak gitu kan. Nah, apa upaya yang pemerintah lakukan untuk bisa meningkatkan PLD? Iya, yang pertama kan dari sisi data dulu ya Pak ya. Dari sisi pendataan lah. Ya KP sekarang udah banyak ya. Ya, semakin banyak loh. Semakin banyak. Harus semakin meningkat. Iya. Kalau hotel mungkin relatif enggak. Namanya enggak banyak. Dia tidak terlalu cepat. Dan setahu saya data di BPKPD nanti mungkin bisa lebih detail dicek. Hotel itu masih sekitar 150-an Pak, satu kota. Nah yang resto itu plus catering gitu ya, ada sekitar 1.000 Pak. Yang sebelumnya berapa? Yang sebelumnya itu hanya kurang dari 500. Jadi naik hampir 100% ya, 2 kali lipat. Dan saya rasa Cirebon akan semakin bertambah banyak. Karena banyak tamu juga. Pasti bisnis kuliner walaupun memang ada yang mati. Biasalah ya. Tapi sepertinya memang itu. Nah jadi kalau dari sisi data aja udah cukup menjanjikan gitu ya, harusnya naik dari data dulu ya. Kemudian yang kedua upaya kita adalah untuk melakukan digitalisasi jadi orang itu harus diberi kemudahan untuk membayar pajak. Iya, betul. Jadi berikan opsi-opsi yang pilihan-pilihan yang banyak sehingga orang itu bisa gampang bayar pajak. Yang ketiga pengawasan tentunya, kan apakah ini benar atau tidak bayar pajaknya, kemudian kita libatkan pihak-pihak yang. Nah yang terakhir adalah apresiasi. Jadi bagaimanapun juga pembayar pajak yang baik itu harus diapresiasi. Kasih reward ya. Kita kasih penghargaan tiap tahun. Sebelum COVID itu pernah kita kasih hadiah gitu kan, pembayar pajak itu. Mobil, motor gitu kan kalau nggak salah. Sekarang perlu diindikan lagi. Kita indikan lagi lah. Nah Pak Arif, sekarang terkait dengan apa? Kita tahu bahwa sekarang ini kan kita semua bangsa Indonesia yang menghadapi Pesta Demokrasi 2024 ya. Yang tidak lama lagi nih, kayak Februari ya. Nah, sementara Pak Arif kan sebagai komandannya ASN nih di Kota Cirebon. Nah, ASN kan harus netral ya Pak Arif ya? Ya, netral. Setuju ya? Nah, apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cirebon agar para ASN kita ini betul-betul netral dalam pelaksanaan Pesta Demokrasi nanti Pak? Ya, jadi berkali-kali Pak PJ Wali Kota menyampaikan dalam setiap pertemuan itu bahwa ASN dilarang untuk berpihak. Bahkan kita kalau menunjukkan gaya bersalaman itu tidak boleh. Jari gitu ya kan nggak boleh ya? Nggak boleh ya pokoknya. Tidak boleh menunjukkan simbol. Jadi harus begini, harus mengepal. Lope boleh malah. Lope boleh. Karena kalau 1, 2, 3 nanti merujuk pada salah satu part suara. Jadi kita juga sudah melakukan sosialisasi itu. Sudah ya Pak ya? Sudah oleh seluruh ASN ya? Sudah. Jadi kita sudah pernah bikin flyer ya. Jadi bagaimana isyarat tangan itu si ASN itu yang tidak boleh dan yang boleh gitu kan. Kemudian yang kedua memang kita harus tetap menjaga netralitas dan tentunya pekerjaan di pengawas langsung ya di masing-masing instansi untuk mengawasi masing-masing stafnya gitu kan supaya tidak melanggar dari SKB tentang netralitas ASN. Ada semacam Pak kalau ada tuh pernyataan atau pernah disampaikan nggak bahwa ASN harus netral gitu tuh?
Sering, Pak. Sering ya? Sering. Dalam apel biasanya gitu ya? Apel. Bahkan apel pertamanya Pak PJ Wali Kota itu. Ya sebelum jadi PJ Wali Kota jadi Seknes Sudah sering menyampaikan ya? sudah menyampaikan itu gitu kan untuk Oke. Yang terakhir kita bekerja sama dengan Bawaslu dan KPU. Oh, sudah juga ya? Ya, jadi pengalaman saya mungkin ya, setiap ada permohonan peminjaman tempat gitu yang berkaitan dengan penyelenggaraan. Ya, penyelenggaraan pemilu, walaupun sebelum masa kampanye ya, Iya. sebelum tanggal kemarin yang sebelum kampanye itu, Iya. tetap koordinasi dengan Bawaslu. Oke. Jadi selama tidak ada rekomendasi dari Bawaslu kita tidak izinkan ya? Ya. Oke. Jadi kalau Ya, karena dari mereka Bawaslu, sebagai pengawasnya lah ya? Iya, pengawas lah. Oke, Pak Arif. Opini di luaran banyak yang menyatakan bahwa masyarakat kita itu masih terlibat pada politik praktis ya, atau money politik. Menurut Pak Arif gimana pandangan Pak Arif? Ya, karena memang kondisi masyarakat seperti itu, saya tidak memungkiri, nggak bisa saya bilang yang penting memberikan keuntungan bagi kita. Ya, ya ini memang SDM ya, kembali ke SDM ya, saya juga tidak istilahnya memang kenyataan yang kita hadapi seperti itu, Pak. Sisi praktis orang memanfaatkan momen gitu ya, memanfaatkan momen memang masih banyak. Nggak, artinya ada nggak langkah-langkah di pemerintah untuk untuk sosialisasi, untuk supaya ada. Jadi kemarin itu kita memang dari sejak awal sudah koordinasi dengan KPU sama Bawaslu juga. Jadi sosialisasi untuk memilih secara jujur, adil, gitu ya, netral dan bebas dari tekanan itu, dan no politik money gitu, money politik gitu ya. Itu sudah pernah kita koordinasi dengan KPU Bawaslu, dan kemarin kita baru kedatangan Pak KPU Bawaslu-nya untuk koordinasi. Jadi dari KPU itu meminta kita mungkin di setiap instansi pemerintah nanti bikin spanduk dan flyer misalnya himbauan untuk memilih gitu ya, secara jujur dan adil gitu. Jadi sosialisasi KPU itu nanti diturunkan ke masing-masing perangkat daerah. Karena mereka meminta bantuan pemerintah terkait dengan partisipasi pemilih, Pak. Jadi bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih selain yang tadi yang menolak politik uang, menolak pemberian dan sebagainya, itu nanti kita akan lakukan. Jadi baru kemarin kita koordinasi dengan KPU-nya, dan rencananya kita memang hari Rabu besok kita lakukan rakor persiapan, Pak. Untuk karena semakin dekat nih. Ya, ini tinggal 30 hari lagi. Tinggal 30 hari ya. Ya, jadi rakor persiapan pemilu nggak cuma bicara soal tanggal 14, tapi ini rangkaiannya terus sampai nanti sampai pilkada nanti, betul. Pak Arif, diskusi yang luar biasa. Sayang waktu juga ya pementasan kita. Barangkali ada pesan-pesan kepada para ASN, Pak Arif, sebelum saya akhiri. Ya, saya hanya berpesan kepada para ASN. Pertama, kita manfaatkan momen tahun 2004 ini untuk merapatkan barisan. Jadi ASN itu bisa bekerja dengan enak kalau kitanya kompak gitu ya. Dan kemudian kita juga bersatu, megang teguh semua prinsip-prinsip yang baik gitu ya. Dan insya Allah semua persoalan itu bisa terselesaikan apabila kita komunikasinya baik gitu antara. Setuju, Pak. Saya kira itu saja, dan pegang netralitas ASN. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Aris atas pencerahannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Arif dapat memberikan tambahan pemahaman dan juga edukasi bagi warga masyarakat Cirebon, khususnya para ASN, terkait penyelenggaraan pemerintahan di Kota Cirebon. Dan juga sesuai dengan pesan Pak PJ Sekretariat tadi, dan juga Pak PJ Wali Kota juga pernah menyampaikan ya para ASN agar menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024. Pemirsa, demikian diskusi saya, Yoyon Indrayana, dengan narasumber hebat kita, Sekretaris Daerah atau PJ Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Bapak Arif Kurniawan ST, dalam The Leader. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan jangan lupa untuk like and subscribe agar The Leader tetap dapat memberikan informasi yang terbaik buat Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.